Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi antar budaya. Saya Gino Oktaviani dan rekan saya bernama Diki, Dinda, Rifki, dan Tita. Baik teman-teman semuanya, kita mulai aja presentasinya. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara Diki. Ya, terima kasih kepada Mbak Gina yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memaparkan tentang komunikasi antar budaya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan dengan menunjukkan sikap tertentu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Dengan berkomunikasi, kita berusaha untuk mendefinisikan suatu, termasuk istilah komunikasi itu sendiri. Adapun komunikasi menurut beberapa para ahli, yang pertama adalah menurut Karl Hofland mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya sebuah verbal, untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikasi. Yang kedua, menurut Everett Rogers mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan niat untuk mengubah tingkah laku mereka. Yang ketiga adalah menurut Raymond Ross, komunikasi atau intensional adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud komunikator. Konsep dasar budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwarisi secara turun-menurun oleh generasi-generasinya. Budaya terbentuk berbagai unsur yang kompleks, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, maka menyesuaikan perbedaannya. Ini membuktikan bahwa budaya itu penting untuk dipelajari. Makna komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Seperti kita ketahui bahwa budaya mempengaruhi cara seorang berkomunikasi. Budaya bertanggung jawab atas seluruh aspek komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok, baik secara verbal maupun non-verbal. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Menurut Melville Herkovitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk mendapatkan itu adalah culture determination. Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Jadi, budaya dan komunikasi merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Oleh karena seluruh perbedaan perilaku dan komunikasi kita sangat tergantung pada budaya tempat kita dibesarkan. Oleh karena itu, membahas mengenai model komunikasi antar budaya merupakan hal yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maudi Kustari. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Fungsi komunikasi antar budaya di mana fungsi itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pribadi dan fungsi sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu, yang meliputi pertama, menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Perilaku ini dinyatakan melalui tindakan
akan berbahasa baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, menyatakan integritas sosial. Inti konsep integritas sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antara pribadi, antara kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan. Seringkali komunikasi antar pribadi maupun antar budaya menambah pengetahuan sesama, saling mempelajari kebudayaan masing-masing sehingga kita tidak hanya mengetahui suatu budaya tetapi kita juga bisa mengetahui budaya yang lainnya. Yang keempat adalah melepaskan diri dari atau jalan keluar. Kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Pilihan komunikasi seperti ini berfungsi menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang sistematis. Yang kedua yaitu fungsi sosial, di mana meliputi satu, pengawasan. Komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi untuk mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan atau perkembangan tentang lingkungan. Yang kedua adalah menjembatani. Dalam proses ini berkomunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antar dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Yang ketiga, sosialisasi nilai. Sosialisasi nilai merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya. Yang terakhir adalah menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya, misalnya menonton tarian dan kebudayaan lain. Hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan antar budaya. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama, relativitas bahasa. Gagasan umum bahwa mempengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis linguistik pada akhir tahun 1920-an dan di sepanjang tahun 1930-an dirumuskan bahwa karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita. Dan karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda dalam hal karakteristik, semastik, dan strukturnya, tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Yang kedua adalah bahasa sebagai cerminan budaya. Di sini yang dimaksud bahasa sebagai cerminan budaya yakni besar perbedaan budaya, makin perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal, makin besar perbedaan antara budaya, dan karena makin besar perbedaan komunikasi, maka sulit komunikasi dilakukan kesulitan dapat mengakibatkan misalnya lebih banyak kesalahan komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham, makin banyak salah persepsi, dan makin banyak potongan kompas. Yang ketiga adalah mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antara budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Banyak dari komunikasi kita berusaha mengurangi ketidakpastian ini sehingga kita dapat lebih baik menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Nah, yang keempat adalah kesadaran diri dan perbedaan antara budaya. Makin besar kesadaran diri atau mindfulness para partisipan selama komunikasi ini mempunyai konsekuensi positif dan negatif. Positifnya, kesadaran diri ini barangkali membuat kita lebih waspada. Ini mencegah kita mengatakan hal-hal yang mungkin terasa tidak peka atau tidak patut. Negatifnya adalah membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan, dan kurang percaya diri. Yang kelima adalah interaksi awal dan perbedaan antara budaya. Perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal yang secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya kita hubungkan menjadi lebih akrab. Walaupun selalu terdapat kemungkinan salah persepsi dan salah menilai orang, kemungkinan ini kasusnya besar dan situasi komunikasi antar budaya. Yang keenam, memaksimalkan hasil interaksi, di mana
Terdapat tindakan-tindakan yang berusaha memaksimalkan hasil interaksi, tidak konsekuensi, mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antar budaya. Pertama, orang yang berinteraksi dengan orang lain yang mereka pikirkan akan memberi hasil positif. Kedua, bila mendapatkan hasil yang positif, maka pelaku komunikasi terus melibatkan diri dan meningkatkan komunikasi. Bila memperoleh hasil negatif, maka pelaku mulai menarik diri dan mengurangi komunikasi. Hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi merupakan segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi diantaranya yaitu yang pertama, fisik. Hambatan komunikasi semacam ini berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media fisik. Yang kedua, budaya. Hambatan ini berasal dari etnik yang berbeda, agama, dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga, persepsi. Jenis hambatan ini muncul dikarenakan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu hal, sehingga untuk mengartikan sesuatu, setiap budaya akan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Yang keempat, motivasi. Hambatan semacam ini berkaitan dengan tingkat motivasi dari pendengar. Maksudnya adalah, apakah pendengar yang menerima pesan ingin menerima pesan tersebut, ataukah pendengar tersebut sedang malas dan tidak memiliki motivasi sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi. Yang kelima, pengalaman. Eksperiental adalah jenis hambatan yang terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama, sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Yang keenam itu adalah emosi. Hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Yang ketujuh, bahasa. Hambatan komunikasi yang berikut ini terjadi apabila pengirim pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda atau menggunakan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh si penerima. Yang kedelapan, nonverbal. Hambatan nonverbal adalah hambatan komunikasi yang tidak berbentuk kata-kata, tetapi dapat menjadi hambatan komunikasi. Contohnya, wajah marah yang dibuat oleh penerima pesan ketika pengirim pesan melakukan komunikasi. Wajah marah yang dibuat tersebut dapat menjadi penghambat komunikasi, karena mungkin saja pengirim pesan akan merasa tidak maksimal atau takut untuk mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Yang kesembilan, kompetisi. Hambatan semacam ini muncul apabila penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkannya. Contohnya, menerima telepon seluler sambil menulis materi. Karena melakukan dua kegiatan sekaligus, maka penerima pesan tidak akan mendengarkan pesan yang disampaikan melalui telepon selulernya secara maksimal. Ini adalah masalah komunikasi antar budaya. Ada beberapa masalah yang mempengaruhi antar budaya. 1. Keanekaragaman dari tujuan komunikasi. 2. Etnosentrisme, yaitu terlalu menggunakan suatu yang etnis dan memandang rendah etnis yang lainnya. Yang ketiga, tidak adanya kepercayaan. Yang keempat, penarikan diri. Yang kelima, tidak adanya empati. Yang keenam, kekuasaan. Yang ketujuh, faktor penghambat komunikasi. Yang kedelapan, hambatan derajat kesamaan. Dan yang kesembilan adalah hambatan pembentukan dan pemrograman budaya. Keefektifan komunikasi antar budaya. Komunikasi budaya yang benar-benar menurut Scrum yaitu memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Menghormati anggota budaya lain sebagaimana manusia. Yang kedua, menghormati budaya lain sebagaimana apa adanya dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Yang ketiga, menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak. Yang keempat, komunikator antar budaya yang berkompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang lain dari budaya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tita Gardiati akan mempresentasikan strategi peningkatan komunikasi antara budaya. Di antaranya adanya mengenali diri sendiri.
menggunakan kode bahasa yang sama, menunda penilaian dan memberi cukup waktu pada orang lain untuk mencapai tujuannya, memperhitungkan lingkungan fisik dan manusia, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, mendorong feedback atau umpan balik, membangun empati, mencari persamaan-persamaan di antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Komunikasi juga memiliki hambatan yang berdefinisi. Segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Keefektifan dalam berkomunikasi akan terjadi apabila terdapat persamaan makna pesan antara komunikator dan komunikan. Komunikasi antara budaya terjadi karena alasan yang bermacam-macam. Komunikasi mencakup pihak-pihak yang berperan sebagai pengirim dan penerima secara berganti-ganti, maka masalah atau kesulitan dapat terjadi dari semua pihak. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu cara atau strategi untuk mengamankan perbedaan dalam komunikasi antara budaya tersebut. Untuk itu, perlu adanya rasa saling menghormati dalam berkomunikasi antara budaya. Terima kasih. Kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi merupakan suatu proses budaya. Komunikasi antara budaya dapat terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerimanya pesan adalah anggota suatu budaya yang lain. Ada dua konsep utama yang mewarnai komunikasi antara budaya, yaitu konsep kebudayaan dan konsep komunikasi. Komunikasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pribadi seperti menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, melepaskan diri atau jalan keluar, dan fungsi sosial diantaranya yaitu pengawasan, menjabatani, sosial nilai, dan menghibur. Baik, presentasinya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyimak video kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.